Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tenangkan diri untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anakmu datang kepada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan sehingga kami telah memuji membesarkan nama-Mu lewat firman pujian. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengar bagian daripada firman-Mu ya Bapa. Namun sebelum kami membuka dan membaca serta merenungkannya, kami mohon agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau hadir bersama kami di tengah ruangan ini dan juga di dalam hati batin kami, agar biarlah firman yang kami dengar baiklah mendapat tempat yang layak di dalam hati batin kami, dan itu juga menjadi sumber dan terang buat kehidupan kami selanjutnya Bapa. Inilah doa dan harapan kami, dan kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang terpilih bagi kita dari pertama Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan 20. Jemaat dipersilakan berdoa. Lahirnya Samuel ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan diri kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Elia kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Elia, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu ia berkata, perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian jauh sabda Tuhan bagi kita pada saat ini, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam
saudara-saudara sekalian, kalau ada keperluan, ada paduan suara, ada solo, ada duit, ada tidak. Jadi Bapak saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Saudara boleh. Ini kita ada dalam bulan budaya dan bahasa. Jadi saya menyapa kita dengan beberapa sapaan yang biasa saya lewati dan saya dengar dan saya kira sapaan itu bagus. Saya ulangi. Salam. Saudara boleh. Helamat tonaya. Itu orang Sam. Helamat tonaya. Oh ya. Wisna nanakan pi. Yang lain saya tidak tahu. Jadi Bapak saudara-saudara sekalian, kita ada dalam bulan budaya yang di dalamnya ada bahasa dan seterusnya. Jadi Gimit menyadari bahwa kita di Gimit ini ada begitu banyak suku dan ada begitu banyak kebiasaan budaya yang kita anut di tiap-tiap suku kita masing-masing. Tapi setiap budaya yang ada itu tidak membuat kita untuk kita saling bertentangan satu dengan yang lain atau menjauhkan satu dengan yang lain, tetapi semua itu mau merangkul kita untuk ada dalam sebuah persekutuan bersama dengan Kristus. Jadi budaya memang banyak, kebiasaan banyak, motif banyak dan seterusnya, tetapi itu menunjukkan kekayaan bagi kita, tetapi sekaligus kasih tahu kita bahwa kita walaupun beda dalam budaya, tapi kita punya Tuhan satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kasih ingat kita seperti itu. Sehingga hari ini kita ada dalam Etis Rote. Tadi saya menyapa kita dengan saudara boleh, maka kita balas dengan Nil kita basah. Itu arti apa? Dan nanti sebentar waktu keluar mau cerita ya. Bapak Mama, juga kita saat ini kita akan renungkan satu tema. Ini majelis sinode sudah siapkan bagi kita, tekun dalam berdoa atau tekun berdoa. Tekun itu artinya terus menerus kita kerjakan, terus menerus kita gumuli dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau untuk berdoa, maka yang pasti satu orang mewakili kita untuk kasih tahu kita punya pergumulan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan kita punya pergumulan. Entah hari ini kita dapat, besok atau puluhan tahun kita juga tidak tahu. Itu kasih ingat kita dengan ketekunan. Artinya Bapak Mama, dalam kehidupan kita mendapat begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Dari waktu ke waktu tantangan kita berbeda-beda. Nah, tantangan yang kita hadapi saat ini itu cerita tentang Hana. Nah, Elkana ini dia punya istri dua. Satu nama Hana, satu nama Penina. Ini dua istri. Yang di sini ada dua istri, kau atau tiga? Bapak-bapak dong, satu istri kau dua? Ya satu. Ya nanti ini kasih ini ada dua. Dari yang satu itu Hana, yang satu itu Penina. Penina punya anak. Hana ini tidak punya anak. Hidup dalam satu rumah. Nah ini enak itu. Kalau hidup dalam satu rumah, istri pertama sudah ada anak namanya Hana, istri kedua ada anak. Jadi Pak Mama, ketika nanti kalau baca di sini di ayat yang
pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, itu kasih ingat bahwa Penina ini memandang rendah Hana. Jadi memandang rendahnya artinya lu ada di situ mah Penina lihat ilusionnya ada di situ. Dan ini memandang rendah, seolah-olah sekali lagi dia tidak ada di situ, dia tidak ada gunanya, dia tidak ada manfaatnya dalam keluarga itu. Ini mau kasih makan banyak bilang suruh udah perlu makan banyak itu sama-sama. Ya, bagi dulu sedikit ini cerita tentang persembahan bagi dia sedikit. Kalau dia tidak punya banyak karena dengan dia punya anak-anak. Jadi kita bisa memahami, menyadari bahwa ini Hana itu di dalam rumah itu dia juga mengalami satu perlakuan yang tidak adil, atau juga dia mendapatkan ketidakadilan di dalam rumah tangga itu. Oleh karena apa? Dia tidak punya anak. Masalah betul punya anak ini kan bukan untuk dibeli di pasar jadi ikan bilang 5.000 atau berapa. Ini kan tidak. Tapi anak ini juga dia dapati itu daripada Tuhan, dan dia punya kerinduan itu sekali lagi. Dia punya kerinduan ini untuk mendapatkan anak. Dia sangat rindu sekali untuk mendapatkan anak. Dan dalam cerita ini, Bapak Mas saudara-saudara sekalian, Allah yang menutup rahim. Allah menutup rahim. Dan karena itu Bapak Mas saudara-saudara sekalian, dia dapat perlakuan dalam rumah tangga itu juga sonde baik, belum lagi dia keluar. Pas tanya, karena pertama kali anak kamu, kedua, aneh naik, aneh mafaunet mah, ya, jadi anak banyak. Belum lagi tuan anak dong lihat ini, mama Hana lihat dengan diri, pokoknya macam-macam lah. Dia dapat tekanan yang sangat luar biasa. Belum lagi mama kita ada di luar ini waktu pulang, kosong sembunyi begini lama, tapi sonada apa kok, luar biasa seperti itu. Dan waktu PA ini baru-baru waktu dirapat berkala, itu kawan-kawan pendeta juga memberi kesaksian. Ya, ada beberapa kawan yang memberi kesaksian sampai bilang, Bapak kami mau berdoa di waktu super nangis. Kira-kira begitu. Jadi ini juga mengingatkan kita bahwa pergumulan tentang anak itu pergumulan yang tidak mudah dan juga tidak gampang di dalam perjalanan kehidupan sebuah keluarga. Ada orang-orang tertentu yang mungkin saja mereka punya hidup di luar sana. Dong ini tetapi anaknya datang lancar sana. Lancar, itu keson normal. Nanti ketika kita sapuan sonde, bukan dia. Nanti potong setengah mati pentua dia akan pendek tapi pujuk sendiri lupa bilang sonde. Tapi besar itu anak persis dia. Sebut saja Nahor. Bukan oleh Nahor. Nanti tadi itu siapa? Waktu itu bapak masih muda dan bapak masih nakal, itu lupung nakal juga. Lalu nanti baru dompi untuk bilang sudah waktu kita sebagai sebagai waktu kita nanti ada yang begitu kok. Itu suatu aku masih muda. Ya bayangkan. Jadi Bapak saudara-saudara sekalian, jadi itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terjadi bahwa nanti ketika dalam perjalanan itu Bapak saudara-saudara sekalian mengalami seperti itu. Sekali lagi, potong mesti dia. Ini kan dibilang Tuhan kita tiap hari dekat dengan Tuhan. Kita ada di bait Allah, kita berdoa terus. Tetapi kenapa Tuhan sudah kasih saya? Saya jalan ini pernikahan ini, saya jaga diri baik-baik, menikah baik-baik, tapi setelah mau dapat anak susah setengah mati. Ada perbandingan yang juga bisa terjadi. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi malunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Pertanyaan,
Kenapa Tuhan itu? Tuhan ini juga dia begini tutup buah. Tuhan tutup orang yang orok lain memang Tuhan. Tuhan yang tutup, maka dia mengalami tantangan. Itulah bagaimana kita orang Kristen itu biasa mengalami. Potong setia dengan Tuhan, rajin beribadah dan seterusnya, tetapi kita akan mendapatkan sebuah tantangan yang kadang-kadang kita tidak mengerti dan paham. Kita bilang bahwa kita ikut Tuhan, yang pasti bahwa jalan akan terbuka, kita melakukan segala sesuatu akan terbuka. Tetapi justru ada tantangan yang kita hadapi. Dan disinilah kita akan mencari tahu apa yang Tuhan mau lakukan pada orang-orang seperti ini. Jadi Tuhan mau menunjukkan sesuatu melalui anak-anak Tuhan yang menjalin suka duka kehidupan tantangan yang begitu luar biasa. Dia mau kasih tahu dia punya maksud, bukan salah Hana, sekali lagi Hana tidak salah kalau mau membaca. Tetapi Allah mau agar supaya melalui kandungan itu Allah mau menunjukkan sesuatu bagi dunia, bagi keluarga, bagi masyarakat tentang apa yang nanti Tuhan mau tunjukkan. Jadi Allah mau tunjukkan sesuatu. Dan di sini kadang-kadang Bapak kita tidak mengerti dan tidak memahami. Tuhan mengizinkan itu. Menikah itu untuk cari anak atau apa Bapak? Menikah itu untuk cari anak atau memuliakan Tuhan? Sekali lagi, menikah itu untuk mendapatkan keturunan atau untuk memuliakan Tuhan? Harus kuat. Menikah itu untuk mencari keturunan atau memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan. Sekali lagi, memuliakan Tuhan. Berarti dalam perjalanan kita tidak dapat anak juga, kita harus memuliakan Tuhan dalam keluarga yang kita jalani. Kalau kita menikah untuk mendapatkan keturunan, maka yang pasti dunia akan kacau. Pasti bakal lain. Nanti yang lain masuk di adat juga kita hari kami selalu lumbung adat ini 200 ekor. Ya. Saya ini lari. Ini ada ini tarik sapi, tarik kuda dan seterusnya. Tapi datang dan seterusnya. Itu pergumulan yang ada. Tapi Allah mau memakai itu untuk menunjukkan segala sesuatu yang akan terjadi melalui Hana. Apa yang harus Hana lakukan ialah bahwa dia buah hati sakit, dia menangis dan seterusnya, tetapi dia tekun dalam berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan supaya apa? Tuhan memberikan apa yang juga dia rindukan, yaitu memperoleh seorang anak. Jadi anak ini dia sangat rindu. Kalau Sarah itu waktu pas tahu dia bilang nanti ada anak, Sarah dia bertanggapan apa? Tertawa. Sarah tertawa. Tapi sudah tua begini di usia ada anak, dia tertawa. Elizabeth itu juga dalam perjalanan itu dia juga disebut mandul. Dan Alkitab sering cerita tentang perempuan-perempuan yang mengalami tantangan. Jika kalau potong lihat di perjanjian lama itu di Alkitab itu ada duda kosong. Bapak mama baca di Alkitab dapat kata duda kosong. Ya, janda ada kosong. Janda ada, tapi duda tidak ada tuh. Ya, kami lagi ya. Memang waktu lalu itu kalau bapak baca itu laki-laki itu dia bisa dapat 2 atau 3 istri dan seterusnya. Dia lebih dari 1. Sehingga kalau 1 saudara ada anak, 1 ada. Nah kalau misalnya ada 5 semua ada anak semua 10, nah ini tenang. Ya.
3 orang berarti, kalau misalnya 3 orang anak 10 berarti 30. Ya, 1 tahun itu 3 anak. Nah kalau 2 tahun berapa? 6. Nah kalau dong besar semua 1 desa. Ya, jadi Bapak saudara-saudara sekalian, itu waktu lalu seperti itu. Tapi Allah mau itu satu. Contoh misalnya, Adam dengan Hawa itu satu. Allah kasih satu. Abraham diberi Sarah satu juga. Nanti dalam perjalanan itu Sarah bilang begini, dia ini kayaknya berkesenangan. Jadi Hagar ada. Jual Abraham sudah pikir panjang. Oh yang penting mantua mau toh. Jadi kalau mantua mau nabi tambah 1 sama papa. Yang penting buat rumah tangga itu aman-aman. Ayo deh. Ya. Tapi ini kan praktis jo. Ya. Tapi ini tidak praktis. Yang satunya, kalau kita nasihat aman-aman. Ayo kita tangga dong yang aman. Di dalam rumah tangga aman. Karena baik itu keluar berapa 1-2. Tapi di dalam rumah tangga aman. Sementara tetangga dulu. Ini nama orang tua enalan deh. Esnalan deh. Jadi Alkitab itu Allah tegaskan itu satu. Saya kasih contoh tadi. Sehingga dalam perjalanan kita sekarang kita juga tidak seperti itu. Karena ada orang-orang sekarang bilang, Bapak, Salomo satu banyak, beta baru 2 serapa. Sementara Salomo 700 tambah 300 1000. Ini juga yang bisa kita renungkan bersama. Dia punya doa itu didengarkan oleh Allah dan Allah menjawab doanya. Dan karena itu Bapak saudara-saudara sekalian, dalam doa itu juga ia menaikkan nazar kepada Tuhan, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan berikan kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan bisa cukup tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi nazar, dia doa sambil bernazar. Nazar itu artinya janji antara, ikatan janji antara satu orang dengan orang yang lain, ikatan janji antara manusia dengan Tuhan Allah. Bodoh mau kasih tahu tentang sesuatu. Tuhan, kalau misalnya saya pun perjalanan ini jalan ke sana berhasil, maka saya akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Janji. Jadi ikatan janji antara manusia dengan Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah juga dengan manusia itu. Sehingga Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kalau misalnya kita perhatikan itu, tiap minggu itu kira-kira ada berapa orang yang bernazar? Bapak Mama bisa hitung? Ada Bapak sekretaris, Mama sekretaris itu bisa hitung kok. Kira-kira 1 minggu itu yang bernazar itu berapa orang di sini? Misalnya 1 minggu itu ada 20. Bapak mah tahu dong bulan apa? Yang datang di sini dengan nazar kita tidak tahu, mungkin dia bernazar untuk istrinya, suaminya, atau anak-anaknya, atau ibunya, atau hewannya, atau tetangga. Kita tidak tahu. Tapi yang tahu, ketika dia bernazar itu, dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, sementara dia merasa bahwa seolah-olah ini, tetapi dia kasih tahu tentang pergumulannya di hadapan. Han berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka ia menyangka perempuan. Itu yang terjadi dengan Hana, Bapak saudara-saudara sekalian. Elkanah, apa yang nanti juga dilakukan oleh Elkanah? Apakah sebagai seorang suami dia tidak memperhatikan istri
istrinya yang mengalami tekanan yang begitu berat. Apakah dia diam-diam? Apakah dia tidak melakukan sesuatu supaya bisa menolongnya? Ini kan menderita secara psikologis. Jadi orang menderita secara psikologis itu biar makanan enak, makanan banyak-banyak, tetapi dia tidak bisa akan sembuh kecuali kita dekati dia, kita bisa bercerita dengan dia, maka yang pasti dia akan bisa sembuh. Ini Tuhan kabulkan. Ketika Tuhan Allah kabulkan dan sesuai dengan janjinya bahwa anak ini nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan dan dia ada di bait Allah dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia minta kepada Tuhan, lalu Tuhan kasih, tetapi janjinya ialah bahwa anak ini nanti ada di dalam bait Allah. Dia harus bersama dengan Allah. Dan ini juga ingat kita, kalau Tuhan sukasi, maka yang pasti kita harus ingat bahwa ini Tuhan punya. Bawa dia untuk ke gereja, ke sekolah minggu, ada kegiatan-kegiatan, tentu harus dibawa supaya dimengerti ini. Dalam perjalanan itu kita lihat bagaimana juga dengan Samuel, seorang nabi yang bernama, dan bagaimana ketika nanti dia dengan Saul, bagaimana nanti ketika dia dengan Raja Daud. Ini orang yang betul-betul dia dipersembahkan oleh Hana dan dibawa berkat bagi semua orang. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saya kembali lagi kepada kita. Sejauh mana dalam kehidupan kita dan kita memasuki yang namanya minggu-minggu penantian setelah Yesus terangkat ke surga. Dan kita ada dalam minggu penantian. Kita menantikan apa? Menantikan pencurahan Roh Kudus atau menantikan hari Pentakosta. Apa yang kita harus buat? Sambil kita menantikan itu, apa yang nanti kita harus lihat dalam diri kita masing-masing. Melihat pribadi kita, melihat lagi apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Sambil kita lakukan itu, terus-menerus kita berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga dengan demikian perbulan itu Tuhan bisa jawab. Bapak Mama, kalau Bapak Mama semua sepanen kok, sepanen padi kok, yang padi seumur 1 bulan 2 minggu anak tanam, air bagus kesana. Kami punya baru 1 bulan 2 minggu. Kami Pertamina terus, air Pertamina. Nah, Bapak Mama kan itu sudah. Di sekitar Wesaus itu sekarang orang sudah pas. Jadi lokasnya di Facebook, lalu dong posting tanah tabalan, kira-kira yang ini kita mau buat apa? Jadi ada kawan yang komen yang bilang, kalau yang itu tidak ada cara lain selain kasih masuk sapi ke sapi makan. Ya, bilang begitu. Lalu setelah sapi makan, buang saja kacang hijau, pasti kacang hijau akan tumbuh di situ. Ada yang bilang begitu. Bapak jangan ambil, nanti tiba kasih masuk orang. Sawah kasih makan sapi, lalu bilang sodek. Dan Pak Pendeta bilang bahwa itu kasih di sapi, baru membuang kacang hijau. Itu perkara Pak. Dan kalau disuruh makan, ya pasti dia sakit hati. Buat mengkilat sama sakit hati ini berarti kita akan kena. Itu kita punya perbedaan. Yang kedua Bapak Mama, kita mau omong tentang doa. Coba Bapak Mama, kalau ada kita berdoa itu, yang namanya berdoa berhenti dengan yang bacaan. Jadi kalau waktu berdoa, bisa waktu mau berdoa, doa syafaat,
Waktu tutup mata yang satu dia pakai itu saat untuk dia toktak keluar di kamar mandi, dia dulu di luar kalau dia tarik rokok. Waktu tutup mata dan menyala begini dia langsung keluar. Tapi pas tutup mata baru dia keluar. Ya, itu juga harus diperbaiki. Yang berikut lagi ketika potong ada di syukuran dan seterusnya. Kalau yang namanya berdoa, dulu diam-diam. Karena begitu waktu berdoa dengan Tuhan Allah. Jangan sampai bahwa ketika waktu berdoa itu, potong sendiri orang Kristen yang juga tidak menghargai orang yang itu kita lihat. Jadi mereka syukuran waktu sudah safar, Pak kita yang begini. Waktu pas doa safar, mampu alumni cepat tembak sudah safar. Naik ke koordinat online. Dia di belakang sudah kok nasi dong teman. Waktu doa safar dong semua ramai di belakang tokak. Amin selesai. Ya, bila waktu biasa doa cepat untuk potong siap di belakang. Itu juga potong musibah. Sehingga apa orang lain di luar kita dosa dia bilang, ini dong kalau berdoa yang kita sibuk diri. Ada yang pas berdoa dia pun foy baca cerita, bakore. Itu juga tidak baik. Budaya itu kalau potong pupuk dia itu akan merusak kehidupan kita. Lalu yang berikutnya kadang-kadang itu potong sone mau berdoa, karena potong berdoa sone ada jawaban. Itu kadang-kadang mengantarkan kita seperti itu. Ada anak muda yang mungkin ada satu nona dia berdoa untuk satu nona. Ya, ada anak muda. Maksudnya berdoa di sini supaya dia sehat. Ya, dari anak muda dia berdoa kasih satu nona. Tuhan, itu nona kelihatannya dia bagus. Jadi kalau Tuhan mau biar nanti dia panggil pacaran dan dia kok kami jadi. Dia berdoa. Jadi inilah ininya dia berdoa kasih nona. Ini nona dia berdoa untuk laki-laki lain. Bayang teman-teman. Jadi katakanlah itu nona dia berdoa kasih Habel. Jadi Habel dia juga berdoa kasih yang lain lagi. Ya, ada yang begitu. Nah ini juga waktu mesti dia lihat supaya waktu berdoa pas. Sampai waktu berdoa di pohon mangga, Tuhan kasih potong pohon kapok. Ya, dan ini tentu potong juga mesti realistis dalam kehidupan kita masing-masing. Mama semua di akhir dari renungan ini sekali lagi Bapak Mama kita jadikan doa itu sebagai budaya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita boleh ada dalam budaya yang berbeda-beda, tetapi kita punya Tuhan ajar kita untuk selalu berdoa. Kenapa selalu berdoa? Karena Tuhan itu suka ingat kita bahwa kalau melalui doa maka yang pasti kita bisa akan dapat ketenangan, kita akan dapat hal-hal lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau doa itu sekali lagi Tuhan melalui doa, jangan berpikir bahwa Tuhan tolak-tolak, tetapi Tuhan punya maksud di balik itu semua. Sama seperti Hana punya pergumulan itu begitu panjang. Dia harus mendapatkan olokan dalam rumah tangga, dalam keluarga, di luar rumah tangga. Tetapi pada akhirnya dia harus memberikan kesaksian bagi kita bahwa kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang menginginkan, maka yang pasti dia akan juga mengangkat kita dari kehidupan yang sangat luar biasa ini. Amin. Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus